Oke, ketika kita mengambil keputusan, maka akan ada fitur-fitur ya yang intertwine, yang saling carut menyarut ya, atau saling lipat melipat ya. Yang pertama, ya tentu ini harus kita pertimbangkan juga gitu, sehingga keputusan yang kita ambil lebih clear, lebih jelas. Yang pertama ada tujuan yang sifatnya multiple. Ya, jadi ada banyak tujuan. Tujuan kita bukan cuma satu ini. Nah, tentunya itu sangat desirable ya, bagian dari kehendak kita atau keinginan kita untuk menghasilkan ya tujuan yang beragam ya, banyak tujuan dalam satu waktu. Ini tentu hal yang lumrah dan normal terjadi. Nah, dalam mengevaluasinya tentu kita harus merujuk ya kepada pipeline ya, jangkaan kita atau jadwal yang kita rencanakan ya. Jadi rute-rute untuk menuju hal tersebut ya, dengan tindakan atau aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, tentunya mereka akan mengharapkan ya simultaneous dilakukan secara paralel untuk meminimalkan impact-impact yang sifatnya environmental, lingkungan ya, meminimalkan problem-problem pada kesehatan dan juga keselamatan, ataupun memaksimalkan manfaat ekonomik ya, dan juga memaksimalkan impact sosial. Dan tentunya kita berusaha untuk menyenangkan ya segala grup ya yang terkait dengan hal tersebut, masyarakat dan juga stakeholder. Karena tentunya semua ini tidak bisa dilakukan dengan hanya satu alternatif yang sifatnya ya satu gitu atau single. Tentunya perlu atau penting bagi kita untuk appraise, untuk mengecek atau menilai sejauh mana setiap objektif tersebut dapat bisa dicapai ya dengan alternatif-alternatif yang sifatnya competing ya, saling tarik-menarik ya. Oke, berikutnya ada fitur terkait dengan difficulty ya, dalam mengidentifikasi alternatif yang terbaik. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tentunya banyak faktor ya yang berakibat kehendak atau keinginan dari alternatif tersebut. Ya, dan proses membuat alternatif yang bagus itu mau tidak mau perlu analisa yang hati-hati, yang melibatkan kreativitas yang sifatnya substantif ya, atau yang mendasar. Nah, dalam beberapa masalah ya, deal yang terbaik dalam proses pencarian tersebut seringkali mewajibkan kita atau mengharuskan kita untuk mengidentifikasi alternatif yang sendiri ya, di mana kelihatannya mungkin gitu. Nah, seringkali ini tidak diperlukan suatu alasan yang jernih ya dalam mencapai tujuan tersebut ya. Jadi kadang-kadang ya good alternatif tidak semestinya sesuatu yang paling sempurna gitu. Karena sesuatu yang paling sempurna belum tentu dimiliki oleh semua organisasi atau semua perusahaan. Ya, jadi pilihan itu bisa saja tidak ada. Nah, ketika itu tidak ada, maka mau tidak mau kita punya kesulitan ya dalam mengidentifikasi alternatif yang baik. Oke, namun dengan itu kita tetap harus mengambil keputusan. Yang berikutnya adalah fitur terkait dengan intangibility, ya, sesuatu yang tidak bisa kita ukur atau tidak bisa kita lihat secara pasti. Nah, bagaimana kita melakukan proses penilaian ya terkait dengan misalnya goodwill, ya, niatan yang baik ya atau kehendak yang baik dari klien kita, atau juga terkait dengan moral ya dari workforce atau tenaga kerja kita atau karyawan kita, atau juga terkait dengan distress ya, kekesalan, kejenuhan yang meningkat di birokrasi dan juga regulasi dari government, atau malah terkait dengan aesthetic disruption ya, gangguan-gangguan yang terjadi pada menara-menara telekomunikasi. Nah, walaupun tentunya itu sulit ya untuk mengukur hal-hal intangible, cenderung atau seringnya mereka malah menjadi faktor yang sifatnya kritikal, yang sangat penting ya dalam pengambilan keputusan. Oke, berikutnya adalah fitur yang lain yaitu long time horizon. Nah, suatu konsekuensi dari banyak keputusan adalah
tidak bisa dirasakan dengan sekejap itu, ya, pada saat itu, ya, tidak bisa dirasakan pada saat itu. Tapi seringkali dia ditutupin, ya, oleh niat ataupun hal yang lain dalam periode tertentu. Nah, contohnya misalnya suatu rencana atau suatu urusan yang diproyekkan dalam jangka waktu yang lama, ya, atau sifatnya panjang, ya, seperti misalnya 25 sampai 100 tahun, ya, dan juga di situ ada melibatkan penelitian dan pengembangan, ya, dalam proyek-proyek yang lebih kecil juga, gitu. Jadi tujuannya jangka panjang, kemudian dibagi menjadi proyek-proyek yang lebih kecil yang cenderung misalnya rutin harus dikerjakan dalam 5 sampai 20 tahun, ya, untuk mewujudkan proyek yang lebih tinggi, ya, 25 sampai 100 tahun. Nah, implikasi yang masa depan ini alternatifnya itu harus diperhitungkan, ya, dalam proses decision making, karena itu menjadi tujuan jangka panjang, ya. Dan tujuan jangka panjang tentu harus menjadi juga pertimbangan ketika kita memutuskan. Dan cenderungnya kan bonus, what is it in the future, gitu. Apakah ini memang sejalan dengan kenyataan yang sedang berkembang atau malah sebaliknya. Itu juga menjadi perhatian. Yang berikutnya adalah grup-grup yang mengalami dampak, ya, atau yang terkena dampak. Banyak keputusan, ya, atau keputusan-keputusan yang besar itu dia dibentuk, ya, melalui proses yang melibatkan banyak orang, ya. Contoh misalnya dalam pembuatan kanal, ya, ataupun irigasi, ya, ataupun terkait dengan legislasi. Contoh misalnya dalam kasus ini aborsi, ini kan nggak gampang, ya, ada pihak-pihak yang konflikted di dalamnya, setuju dan tidak setuju, ya. Dan ini mau tidak mau akan memberikan efek yang negatif, ya, baik dari sisi perilaku, ya, ataupun dari sisi nilai, ya, yang tentu akan berbeda antara satu dengan lain. Makanya disebut kontradiktif ataupun konfliktif. Nah, karena perbedaan itu tentu equity, ya, hasil ataupun harga itu harus dibayarkan, ya, dan juga ini akan berpengaruh terkait dengan kompleksitas masalah tersebut. Nah, ini juga akan berpengaruh, ya, dalam pengambilan keputusan. Berikutnya adalah resiko, ya, dan